Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Putri Ajani. Saya dari kelas 7A. Saya ingin menceritakan tentang cerita fantasi yang berjudul Mutiara Lautan Ajaib. Di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Karangbiru, hidup seorang gadis muda bernama Naya. Pulau ini dikelilingi oleh lautan sangat dalam dan penuh dengan misteri. Lautan ini dikenal sebagai lautan ajaib karena konon katanya di dasarnya terdapat sebuah mutiara raksasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi satu permintaan apapun yang diinginkan oleh siapa saja yang menemukannya. Naya adalah seorang penyelam handal yang sering membantu penduduk desa mencari makanan di laut. Namun, hatinya selalu dipenuhi rasa ingin tahu tentang mutiara legendaris tersebut. Meski sudah banyak orang yang mencobanya, tidak ada yang pernah kembali dari pencarian itu. Namun ketika Pulau Karangbiru mulai mengalami kekeringan yang tak biasa dan sumber air bersih menghilang, Naya merasa bahwa inilah saatnya untuk mencari mutiara itu dan menyelamatkan desanya. Naya memutuskan untuk menyelam lebih dalam daripada sebelumnya, menuju dasar lautan ajaib. Dalam perjalanan, ia menghadapi berbagai bahaya, arus bawah laut, makhluk laut raksasa, dan medan batu yang bertajam. Semakin dalam dia menyelam, semakin berat ujian yang harus dihadapinya. Setelah berjam-jam menyelam, Naya akhirnya mencapai gua bawah laut, yang dikatakan sebagai tempat mutiara itu berada. Namun, di dalam gua, ia bertemu dengan Raja Laut, penguasa lautan yang telah menjaga mutiara itu selama ribuan tahun. Raja Laut memberitahu Naya bahwa mutiara tersebut tidak bisa diambil dengan mudah. Karena siapapun yang menginginkannya harus terlebih dahulu membuktikan ketulusan hatinya. Naya dihadapkan pada 3 ujian. Yang pertama, keberanian. Yang kedua, kejujuran. Dan yang ketiga, pengorbanan. Ujian pertama, keberanian, mengharuskan Naya melewatkan ketakutannya sendiri saat menghadapi ilusi yang menakutkan. Ujian kedua, kejujuran, menguji integritasnya saat dihadapkan pada godaan untuk menggunakan mutiara itu demi kepentingan pribadinya. Ujian ketiga, pengorbanan, adalah yang paling sulit, karena Naya harus memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri atau menggunakan sisa kekuatannya untuk menyelamatkan mutiara dari kehancurannya. Setelah berhasil melewati semua ujian, Naya membuktikan ketulusan hatinya. Raja Laut yang terkesan dengan keteguhan dan keberaniannya akhirnya memperbolehkan Naya untuk mengambil mutiara tersebut. Namun, sebelum dia sempat membuat permintaan, Naya menyadari bahwa mutiara itu sendiri memiliki jiwa yang selama ini menjaga keseimbangan di lautan. Dengan pengertian baru ini, Naya memutuskan untuk tidak membuat permintaan apapun yang bisa merusak keseimbangan alam. Sebaliknya, dia memilih untuk mengembalikan mutiara itu ke tempatnya, menunjukkan bahwa dia lebih mengutamakan kesejahteraan dunia dibandingkan keinginannya sendiri. Ketika Naya kembali ke permukaan, dia menemukan bahwa keputusan bijaknya telah membawa berkah bagi Pulau Karangbiru. Hujan turun deras mengakhiri kekeringan, dan sumber air bersih mulai mengalir kembali. Naya disambut sebagai pahlawan oleh penduduk desanya. Tetapi yang lebih penting, dia belajar bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang benar demi kebaikan yang lebih besar.
Mengkaji. 1. Apa judul cerita fantasi yang kamu baca? Mutiara Lautan Ajaib. Apa tokoh-tokohnya? Naya dan Raja Laut. Sebutkan masing-masing penokohannya. Naya adalah seorang penyelam handal yang sering membantu penduduk desa mencari makanan di laut. Sedangkan Raja Laut adalah penguasa lautan yang telah menjaga mutiara itu selama ribuan tahun. 4. Apa saja keajaiban atau keanehan yang ada pada cerita fantasi yang kamu baca? Keajaiban tentang adanya mutiara legendaris. Keanehannya, meski sudah banyak orang mencoba mencarinya, tidak ada yang pernah kembali dari pencarian itu. Nomor 5. Orientasi. Di sebuah pulau terpencil yang bernama Pulau Karangbiru, hidup seorang gadis muda bernama Naya. Pulau ini dikelilingi oleh lautan yang sangat dalam dan penuh dengan misteri. Komplikasi. Hati Naya selalu dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang mutiara, meski sudah banyak orang yang mencarinya, tidak pernah mendapatkannya. Resolusi. Naya memutuskan untuk tidak membuat permintaan apapun yang bisa merusak keseimbangan alam. Nomor 6. Dalam cerita fantasi, hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata menjadi hal yang biasa. Cerita fantasi biasanya berisi hal-hal yang ajaib, misterius, dan aneh, dan tidak ada dalam kehidupan nyata. Nomor 7. Temukan kebahasaan yang terdapat pada cerita fantasi yang kamu baca. Adanya mutiara legendaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.